Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Herbert Sinaga dan kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan topik yang menarik melalui channel ini yang saya sebut The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Kita telah mengetahui bagaimana supaya kita selamat melalui video-video sebelumnya. Maka kita sampai pada satu pertanyaan yang penting, yaitu bagaimana supaya keselamatan kita itu tidak hilang. Kita akan membahasnya kembali bersama-sama dengan satu sumber yang tidak akan pernah salah. Apa itu? Alkitab, firman Allah yang hidup. Apakah Alkitab memberitahukan cara bagaimana agar keselamatan kita tidak hilang atau kita tetap selamat? Apakah hanya percaya dengan Yesus saja kita pasti akan selamat? Mari kita pelajari bersama bagaimana agar keselamatan kita itu tidak hilang atau kita tetap bisa selamat melalui Yesus. Pada pelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwa bila mana kita menerima Yesus, maka kita akan dinyatakan benar dan dosa kita diampuni. Bila mana kita sudah percaya dan menerima Yesus dan kita melakukan dosa kembali, apakah Yesus akan kembali mengampuni kita? Satu pertanyaan yang luar biasa ini. 1 Yohanes 1 ayat 19. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita dapat selalu percaya kepada Tuhan untuk mengampuni kita lagi bila kita benar-benar menyesal dan mengakui dosa-dosa kita itu. Nah, satu pertanyaan lagi muncul. Apakah kita tetap akan diselamatkan dengan bagaimanapun cara hidup kita? Karena melalui ayat tadi, bila mana kita datang kepada Yesus, kita datang kepada Dia dan Dia akan mengampuni kita dari dosa kita. Nah, dengan bagaimanapun cara kita hidup, apakah kita tetap akan diselamatkan? Banyak orang mengatakan, sekali kita selamat, maka kita akan tetap selamat. Nah, sekarang, apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Ada banyak orang yang salah mengerti dengan ayat Alkitab dan mengambilnya sebagai satu kebenaran yang mana itu sulit untuk dipahami. Contoh, dalam Yohanes 10 ayat 28-29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi melalui ayat ini pengertiannya seolah-olah tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari Yesus dan Bapa bila kita sudah menerima Yesus. Dengan kata lain, sekali kita menerima Yesus, maka kita akan tetap selamat walau bagaimanapun cara hidup kita. Apakah itu memang benar pengertian yang dimaksud? Bila mana kita ingin mengetahui suatu maksud dari ayat-ayat Alkitab, kita harus melihat konteks ayat itu secara keseluruhan. Mari kita lihat dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, ada latar belakang kondisi bila mana kita tidak bisa direbut dari Yesus dan Bapa. Apa kondisinya? Bila mana kita terus-menerus mengikut Yesus. Jadi, memegang erat tangan Yesus dan terus berjalan bersama dengan Dia akan memastikan kita akan diselamatkan. Dan apa yang selanjutnya Alkitab katakan? Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Jadi dalam hal ini, bila mana kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, tidak ada apapun yang bisa menarik kita dari Bapa atau dari Yesus. Jadi dengan demikian, bila mana kita ingin diselamatkan, kita harus tetap bersama dengan Yesus setiap saat. Nah, sekarang apalagi yang Alkitab katakan untuk menerangkan salah pengertian ini? Dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, jadi jelas di sini Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan apa yang kita sukai. Bila mana kita sudah menerima Yesus, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi sifat alami kita yang melakukan kehendak kita sendiri adalah dosa dalam diri kita, sehingga kita bisa jauh daripada Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kita tidak bisa melakukan sendiri keajaiban untuk menjadi orang benar. Kita harus berjanji untuk mengundang Yesus setiap hari dalam kehidupan kita untuk mengubah hidup kita. Siapa di antara kita yang bisa menyatakan pada diri kita pada hari ini, saya tidak akan berdosa hari ini? Tidak ada satupun. Mungkin 10 menit setelah kita mengatakan demikian, kita berdosa. Jadi kita harus rela menurut dan mengikuti kemana Yesus pimpin kita. Yesus menuntun kita, membawa kita kepada satu kehendaknya yang harus kita ikuti. Nah, apa yang terjadi bila kita jatuh kembali ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan? Yeskil 18 ayat 24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah dia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi kita harus ingat, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Sehari demi hari kita harus bersama dengan Tuhan. Sekali kita meninggalkan Tuhan dan tidak kembali lagi, maka segala kebenaran yang kita ketahui akan tidak diingat-ingat lagi, akan lenyap. Jadi bila orang benar meninggalkan Tuhan, maka dia akan hilang, akan binasa. Kebenarannya tidak akan diingat-ingat lagi. 2 Petrus 2 ayat 20-22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Dan dikatakan lagi, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi melihat hal ini semua, bagaimana supaya kita tidak hilang atau binasa atau dihapus dari buku kehidupan kita yang telah dicatat oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bagi mereka yang telah menerima kebenaran Tuhan, akan tetap bisa diselamatkan bila mana mereka mengingat
dan melakukan firman Tuhan. Wahyu 3:5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bagi mereka yang tetap bertahan, yang setia, maka namanya tidak akan dihapus dari buku kehidupan. Jadi bila mana kita telah mengenal Yesus dan mengikuti kehendaknya dan setia kepadanya dan bertahan sampai akhir, maka nama kita tidak akan dihapus dari buku kehidupan. Matius 24:13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ada banyak pencobaan dan kesusahan dalam hidup kita. Hanya yang bertahan sampai akhir akan selamat. Ibrani 3:12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ibrani 3:13. Dan ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi kita harus berhati-hati untuk hati yang tidak percaya dan meninggalkan Tuhan, karena itu yang akan menyebabkan kita akan selamanya hilang. Jadi dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa sekali kita selamat, maka kita akan tetap selamat, tidak sesuai dengan Alkitab. Dan itu juga bertentangan dengan karakter Tuhan, yaitu setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih. Jadi bila mana sekali selamat, tetap akan selamat, seolah-olah dia tidak mempunyai pilihan lagi untuk selamat. Inilah yang dikatakan tidak mempunyai kebebasan. Mari kita lihat contoh dari Alkitab. Matius 4:20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Petrus dan saudaranya Andreas mengikut Yesus atas keinginan mereka sendiri. Setelah mereka dipanggil Yesus, mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Yohanes 13:30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Kita bisa melihat di sini, Yudas bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Dan dia mengikut kemana Yesus pergi. Tetapi pada akhirnya dia meninggalkan Yesus sewaktu dia mengkhianatinya. Dan itu adalah pilihannya. Yudas pun meninggalkan Yesus atas pilihan dan keputusannya sendiri. Jadi itu dikatakan Yohanes 6:66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi sewaktu Yesus memberikan satu pelajaran kepada murid-muridnya, ada beberapa murid-muridnya yang tidak paham dan bahkan mereka tidak mengerti, bahkan meninggalkan Yesus dan mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti dia lagi. Apa yang terjadi? Mereka akan hilang. Jadi sebagian besar atau sebagian murid-murid Yesus pun meninggalkan dia dengan keinginan mereka sendiri, walaupun mereka telah mengikuti Yesus beberapa tahun. Jadi ini adalah satu pilihan. Jadi apa akibatnya bila kita berpegang pada sekali selamat, tetap selamat? Kita akan kehilangan keselamatan kita karena kita salah memegang jaminan. Karena kenapa? Alkitab mengatakan bahwa kita harus hidup bersama dengan Yesus setiap saat sampai dia datang yang kedua kali. Dalam Yesaya 18:24 kita diingatkan kembali, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangannya seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup?
Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Yesus sangat mengasihi kita, maka dia rela menderita dan mati daripada berpisah dengan kita. Sangat sulit dimengerti, tapi itulah kasih yang telah Yesus lakukan untuk kita. Menerima dia dan tetap tinggal bersama dengan dia adalah satu-satunya cara supaya kita dapat diselamatkan dan menjamin keselamatan kita tidak akan hilang. Jadi, bagaimana supaya keselamatan kita tidak hilang? Yang terutama adalah hanya dengan memegang erat tangan Yesus dan terus berjalan bersamanya yang akan memastikan kita akan selamat. Terus berjalan dengan Yesus adalah melalui melakukan kehendaknya, seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 21-23 tadi. Kita tidak bisa melakukan sendiri keajaiban untuk menjadi orang benar. Kita harus berjanji untuk mengundang Yesus setiap hari dalam kehidupan kita untuk mengubah hidup kita. Bagi mereka yang telah menerima kebenaran Tuhan, akan tetap bisa diselamatkan bila mana mereka mengingat dan melakukan firman Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Bila orang benar meninggalkan Tuhan, ingat ya, bila mana orang benar meninggalkan Tuhan, maka dia akan hilang atau binasa. Yesaya 18 ayat 24. Bagi mereka yang tetap bertahan dan setia, maka namanya tidak akan dihapus dari buku kehidupan. Itu yang tercatat dalam Wahyu 3:5. Jadi ini yang penting. Jadi bila mana kita banyak pencobaan yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi setiap hari, hanya bertahan bersama dengan Yesus sampai akhir, kita akan selamat. Jadi ajaran sekali kita selamat, maka kita akan selamat. Ajaran ini tidak sesuai dengan Alkitab. Dan untuk itu, ajaran itu juga bertentangan dengan karakter Tuhan, yang mana Tuhan memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi kita manusia untuk apakah kita memilih Tuhan atau tidak. Karena bila mana kita menerima dia, memilih dia, dan tetap tinggal bersama dengan dia, maka itulah yang membawa kita dapat diselamatkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bersama dengan dia? Karena bila mana kita ingin diselamatkan, kita harus tetap bersama dengan dia. Yang terutama adalah kita harus menyediakan waktu kita untuk mengenal Yesus lebih banyak, supaya kita bisa mengenal dia. Ya. Nah, bagaimana kita dapat mengenal Yesus lebih banyak? Apa kita sudah menyediakan waktu kita? Dan selain daripada itu, kita juga harus menyediakan pikiran kita, hati kita untuk mengenal dia. Nah, apa yang menjadi cara kita untuk bisa mengenal Yesus lebih dekat? Mari kita saksikan video berikutnya yang berjudul Bagaimana kita dapat mengenal Yesus lebih dekat sehingga saya bisa bersama dengan dia, sehingga saya bisa diselamatkan. Kiranya Tuhan